Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Thumma amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mohon maaf saya tidak bisa bahasa Jawa yang halus seperti tadi Bapak Ibu nggih. Mboten nomor nggih insyaallah nggih. Asal dari Semarang, saya takutnya kalau pakai bahasa Jawa malah kasar menggih Pak. Malah mboten sopan menggih nggih. Yang pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga pada malam yang Allah berkahi ini, pada malam yang semoga Allah berkahi ini, Allah kumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai, di dalam keadaan yang paling Allah cintai, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk saling mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya malam ini malam yang paling enak untuk jalan-jalan Bapak Ibu nggih. Teng alun-alun mriko nggih jagongan ngoten niku. Alhamdulillah kok bisa-bisanya kita sekarang kumpul tatap muka di masjid nunggu ustadz telat, masya Allah nggih. Niki wae supire alus Pak masalah niki Pak nggih. Alon-alon nggih. Masya Allah. Ini namanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah taufik, yaitu adalah kita diberikan kesabaran, kemudahan untuk sebuah kebaikan. Andaikan saja hati kita tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan ini, andaikan saja hati kita tidak diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk selama sekian puluh menit, ya kita tidak akan kuat untuk melakukan ini semua. Namanya adalah taufik. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mudah untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, manusia yang paling indah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Tidaklah ada seorang memandang wajah beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali akan langsung mencintainya. Maka semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bisa memandang wajah beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin. Nabi yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Nabi yang pernah mengatakan kepada kita di dalam sebuah hadis di riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdah." Wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah rahmat kasih sayang yang dihadiahkan untuk kita semua. Maka kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi lain juga merupakan kenikmatan yang perlu kita syukuri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nahnul akhiruna sabiqun," di riwayat At-Tirmidzi. Kita ini adalah umat terakhir secara waktu, namun kita ini adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nek bahasa kita wis keri mlebune dhisik ngoten nggih. Antri harusnya dia di belakang tapi malah masuk terlebih dahulu. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhiruna sabiqun." Kita itu adalah umat terakhir, tapi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang pertama kali masuk surga. Kenapa bisa demikian?
hanya di syariat kita, hanya di agama kita adanya istilah dan kaidah pengkali lipatan pahala. Di umat terdahulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka itu umurnya niku Masya Allah nggih, panjang-panjang. Nabi Nuh niku wah niki dugi niki nggih. Mboten konsen niki pelan nggih. Alhamdulillah. Tak buka tak kira enten unjuke Pak, mboten enten Pak niki Pak. Nggih, siap. Men guyon niki ya Pak nggih. Nabi Nuh niku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun nggih. Niku baru beliau diutus, kita ndak tahu belum meninggalnya umur berapa ndak tahu. Yang artinya bahwasanya umat-umat terdahulu niku umurnya panjang-panjang. Bahkan di tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan ada seorang wanita di Bani Israel di masa itu, ketika itu yang umurnya ratusan tahun, 500, 600, 800. Kemudian dikabarkan kepada wanita tersebut bahwasanya nanti akan ada umat yang umurnya itu antara 60-70 tahun nggih kita niki. Yang Nabi mengkabarkan bahwasanya di riwayat Tirmidzi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku ini mayoritasnya antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Kata perempuan ini mengatakan, heran kok ada umat yang umurnya 60-70 tahun. Dia mengatakan, awayabnun, umurnya 60 tahun memang bisa bangun rumah. Nyatanya sakit Pak nggih. Alhamdulillah nggih. Perempuan di kala itu, perempuan di Bani Israil ketika dikabarkan ada umat yang umurnya 60-70 tahun, itu dia heran apakah mereka bisa bangun rumah. Bisa, alhamdulillah. Karena dia bandingkan umur mereka yang panjang-panjang itu. Namun umur mereka yang panjang itu satu kebaikan sama dengan satu kebaikan. Tidak ada pengkali lipatan pahala. Satu sedekah nggih pahalane satu, satu sholat nggih pahalane satu. Kita ini alhamdulillah di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keistimewaan, yaitu adalah mudha'afatul hasanat. Di umat kita ini ada pengkali lipatan pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang dapati melakukan kebaikan maka dikali lipatkan 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 ila masya Allah, dikali lipatkan sampai sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ajeng hitung-hitungan Bapak Ibu nggih. Misale Lailatul Qadar mpun nggih. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan niku pinten tahun niku? Kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan to nggih. Misalkan ditakdir kita ndapati sekali Lailatul Qadar, dan sekali itu kita sholat 2 rakaat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seperti kita sholat seumur hidup. Umur hidup kita maksudnya nggih. 83 tahun lebih 4 bulan. Itu hanya sholat 2 rakaat, dereng sedekahi gitu, dereng bacaan Qur'ane ketika malam Lailatul Qadar. Itu kalau dapat 1, kalau dapat 10 aja, maka kita sudah beramal seperti orang yang berumur 830 tahun. Kalau 20 belum kebaikan lainnya, belum macam-macamnya, belum kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sehingga ketika Nabi mengatakan nahlul akhiruna sabiqun, kita ini umat terakhir, tapi masuk surga duluan nggih pantes. Karena secara pahala memang pahala kita lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya, padahal kita hanya berumur 60 sampai 70 tahun. Seperti yang kita harapkan Pak nggih. Mboten napa-napa mlebet surga, enak nggih, masyaallah. Mboten kerja sugih ngoten nggih. Alhamdulillah. Kita hanya melakukan sekian tahun sedikit seperti ini, tapi kita masuk surga dulu di sebelum umat-umat yang lainnya. Baik.
Maka perlu kita syukuri kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesyukuran yang sangat dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi kita sesuai yang ditulis, yaitu adalah tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya coba kita kupas satu ayat yang semuanya kita hafal di surat Al-Fatihah, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya apa niku, Bu? Yang maha pengasih lagi maha penyayang nggih. Rahman dan juga Rahim itu sama-sama satu kata dan satu dasaran dari kata rahmah, yaitu adalah kasih sayang yang Allah miliki. Dan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimilikinya, ketika Allah menciptakan pertama kali yang namanya rahmah, yaitu adalah kasih sayang, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 100 kasih sayang, tidak cuma satu. 100 model kasih sayang, 100 tingkatan kasih sayang. Di riwayat Bukhari disebutkan bahwasannya diturunkan di muka bumi ini 1/100-nya. Jadi hanya satu yang diletakkan di atas muka bumi ini dibagi manusia sebanyak ini. 99 disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sifatnya, menjadi rahmat yang nanti Allah akan kasih ke mereka yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu yang Allah turunkan ke muka bumi ini kemudian dibagi rata oleh seluruh makhluk ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga yang menjadikan seekor kuda itu tidak menginjak anaknya ketika anaknya lahir. Sampai hewan pun itu masih dibagi kasih sayang yang satu itu, sehingga kita bisa mengkasih sayangi antara sesama manusia, anak kita, keluarga kita, istri kita. Andaikan kasih sayang kita seperti itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba bayangkan bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, kepada manusia ini semua. Semua makhluk Allah ciptaan Allah, baik dia mengakui Allah itu penciptanya atau tidak, semuanya kebagian kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tafsir Ar-Rahman itu kata para ulama, Rahmanud Dunya, yaitu adalah sang maha pengkasih di seluruh makhluk di dunia. Karena rahmannya Allah, karena kasih sayangnya Allah, Allah tidak pandang bulu mau orang itu taat tidak taat, mau orang itu iman tidak iman, mau manusia atau bukan manusia, semua punya jatah menghirup udara gratis, nggih, ngoten nggih. Semua punya jatah bisa makan, dapat rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya jatah, terkadang malah sugih-sugih nggih, malah nggih. Itu karena rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayangnya Allah di atas muka bumi ini untuk seluruh makhluknya. Sedangkan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah simpan hanya untuk orang yang beriman. Terkadang memang ketika Allah mengasihi seseorang itu tidak selalu diberi kenikmatan, Pak nggih. Ya kiasannya misalnya nggih, kita punya anak, saking sayangnya kita ke anak kita, otomatis kalau anak kita itu melakukan kesalahan kadang kita cubit, nggih. Kita cubit, kita tegur, terkadang kita marahi. Apakah gara-gara kita benci ke dia? Ya enggak. Gara-gara kita betul-betul malah sayang ke anak tersebut, kita marahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian ke hambanya yang beriman. Saking sayangnya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang dikasih nikmat, ketika lulus dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang dikasih ujian. Kok ketika dikasih ujian tambah kuat imannya, tambah lagi ujiannya.
kok tambah kuat lagi imannya, tambah kuat lagi ujiannya. Sehingga kita jangan kemudian berburuk sangka ke Allah Subhanahu wa taala, aku kok uripe kok angel terus nggih, kok ujian tumpu ujian, padahal saya nggih salat, ngoten nggih biasanya nggih. Padahal saya juga taat. Apa ya Allah itu ndak adil? Apa ya Allah ndak sayang kepada saya? Justru itulah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Justru itu adalah curahan kasih sayang Allah kepada kita. Karena saking sayangnya Allah kepada kita, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hambanya yang betul-betul kuat. Sehingga Pak Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat At-Tirmidzi dari hadisnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, asyaddu al-bala'i al-anbiya'u thummal amsalu fal amsal. Bahwasanya mereka yang ujiannya paling sulit itu adalah para nabi, kemudian yang taat sepertinya, yang taat sepertinya. Coba kita bayangkan lagi, sesulit-sulitnya hidup kita tidak ada yang lebih sulit daripada hidupnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin bisa buat pelipur lara kita kalau kita merasa kok yo angel urip. Kita bayangkan bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang terbaik yang pernah Allah ciptakan, paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya nggih seperti itu. Rasulullah niku sakitnya beda dengan sakit kita, Pak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan di Sahih Al-Bukhari, ketika dia masuk melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni araka u'aku." Wahai Rasulullah, aku melihat engkau kok kayaknya kok sakitnya lumayan parah ya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ajal, inni u'aku kama yu'akur rajulani minkum." Saya itu sakit seperti sakitnya dua orang di antara kalian. Jadi sakitnya dua manusia itu menjadi satu di tubuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya memang tadi itu Allah menetapkan bahwasanya yang ujiannya paling berat adalah makhluk manusia yang Allah paling cintai. Sinten niku para nabi, yang sepertinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kisah yang paling sulit yang pernah beliau dapati itu adalah ditanya oleh Aisyah di riwayat Bukhari, "Ya Rasulullah, laqita min qaumika ma laqit." Engkau telah mendapati kaummu demikian wahai Rasulullah. "Hal tajidu alaika yauman asyadda min yaumi Uhudin." Ada enggak kira-kira hari yang paling berat engkau rasakan daripada perang Uhud? Perang Uhud itu kan Rasulullah kalah, Pak nggih. Kaum muslimin kalah nggih. Karena tidak mengikuti ketetapan yang telah ditetapkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sedih karena para sahabat banyak yang meninggal. Tapi ada enggak wahai Rasulullah hari yang lebih menyedihkan dan lebih sulit daripada perang Uhud? Kata Rasulullah, iya ada. Yauma kadzdzabani ahlu Thaif, ketika penduduk Thaif itu mendustakanku. Kalau didustakan beliau sudah biasa nggih. Masalah ini ki, ketika didustakan penduduk Thaif itu Rasulullah setelah mendapati dua musibah terbesar, yaitu meninggalnya istri tercinta beliau Khadijah, terus kemudian langsung diikuti beberapa setelahnya meninggalnya paman beliau Abu Thalib, orang yang 20 tahun bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nemeni Rasulullah, mengkuatkan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kok yang meninggal tidak di atas Islam. Ini kan Rasulullah sangat sedih, Pak nggih. Kemudian meninggal Khadijah, meninggal paman Abu Thalib. Rasulullah nggih manusia, Pak. Nabi kita nggih manusia, cuma beliau nabi ngoten mawon. Artinya sedih nggih mungkin dan bisa Rasulullah niku sedih. Nah, karena beliau sedih, pengen melipur lara. Nek kita nggih healing ngoten nggih. Healingnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niki napa? Dakwah malahan, Pak. Saya pengen melipur lara saya tak dakwah ke penduduk Thaif. Siapa tahu sedih saya karena ditinggal mati istri, ditinggal mati paman yang rasa bapak itu terobatilah. Siapa tahu demikian. Pas datang ke Thaif kok Masya Allah, malah seluruh
elemen manusia melempari beliau, mendustakan beliau. Tidak cuma bapak-bapak, ya pemuda sampai anak kecil melempari batu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perasaannya pripun demikian? Berat seperti itu dakwah, siapa tahu diterima, semuanya melempari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan tidak tahu ke arah mana, bingung. Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian beliau pingsan, bangun lagi, pingsan, bangun lagi, kemudian sampai Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau engkau berkehendak akan saya cabut dua gunung ini dan saya timpakan ke mereka penduduk Taif niku. Niku nek Rasulullah mengatakan iya ngonten mawon, rampung niku nggih, kukut niku nggih penduduk Taif niku nggih. Tapi inilah rahmat yang ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang yang ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak itu dan tetap mengatakan, saya jangan wahai Jibril, saya berharap dari mereka nanti, dari keturunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau bangun, terus tiba-tiba didatangi oleh jin dari Nasibin, jin dari daerah perbatasan Turkiya, dan Islamlah jin-jin itu. Ketika manusia itu tidak mau ngikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah datangkan golongan dari golongan jin, kemudian Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi menunjukkan di ending kisah tadi Bapak nggih, di sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala itu juga dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Nabi yang sangat-sangat cinta kepada umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat yang juga paling cinta kepada makhluknya. Suatu ketika ada sahabat namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang penting kalau ngujur ini nggih, izin nggih. Saat niki ghairah niku napa nggih? Ghairah niku cemburu, tapi cemburu untuk kebaikan. Ghairahnya niki luar biasa, cemburunya ke istrinya, masya Allah. Istrinya niku keluar pintu Pak, ngenten niku lho, ajeng buka lawang ngenten niku, pedangnya langsung set ngenten kok. Ayo main yang di, langsung ngenten kok. Bukan kenapa, karena takut istrinya tergores, ya nggih ngoten nggih, atau luka atau apalah itu. Jadi cemburu ke istrinya luar biasa sekali karena saking sayangnya ke istrinya. Jadi ibu-ibu nek enten bapak yang ngoten niku kasih sayang niku Bu nggih, yang dimiliki oleh seorang suami, mboten galak niku nggih, kasih sayang. Sehingga sahabat heran, kok ada manusia seperti ini, kok ada orang yang cemburunya, yang sayangnya ke istrinya kok melebihi batas. Rasulullah mengatakan, atajabuna min ghairati Sa'ad, kalian heran dengan cintanya Sa'ad ke istrinya sehingga sampai menjaga seperti itu ya? Kata sahabat, ya wahai Rasulullah, wallahi ana aghyaru minhu, kata Rasulullah, demi Allah saya itu lebih ghairah daripada Sa'ad. Demi Allah cinta saya ke umat saya ini itu lebih daripada cintanya Sa'ad ke istrinya. Sayangnya Rasulullah ke umatnya ini lebih dari sayangnya Sa'ad ke istrinya. Wallahu aghyaru minni, dan Allah cintanya ke makhluknya, sayangnya ke hambanya melebihi sayang saya, kata Rasulullah, kepada umatku. Itulah muncul sifat rahimnya, sifat rahmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini betul-betul cinta kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai kita menganggap bahwasannya Allah ini tidak mencintai kita. Allah sangat-sangat mencintai kita. Karena cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kita, maka Allah mengatur kehidupan kita. Ada yang namanya larangan, ada yang namanya perintah. Itu untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan kita. Andaikan pun kita 1, 2, 3 kali nggih jenenge menungso niki nggih melakukan kesalahan,
berdosa, khilaf. Khilaf niku sepindah Pak nggih. Nek 2-3 kali niku nggih ketagihan niku nggih. Kalau seandainya kita khilaf 1-2-3 kali salah dosa, maka ingat Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat yaitu adalah Ghafur dan juga Rahim. Ghafurur Rahim. Ghafur niku nek diartikan niku nek mungkin bahasa bebas kita, yang kalau dimintai ampun ndak mungkin nggak ngasih ampun. Yang kalau dimintai maaf ndak mungkin ndak ngasih maaf. Nek manusia kan nggih, kita sudah memberanikan minta maaf, nggih jenenge menungso Pak nggih, tidak mau ngasih maaf. Nggih pun niku nggih antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mensifati dirinya dengan Ghafurur Rahim. Yang kalau seandainya kita berbuat salah, kita berbuat khilaf, kita berbuat dosa, niku Allah Subhanahu wa taala akan selalu membuka pintu maafnya, akan selalu membuka pintu taubatnya. Karena Allah sendiri paham bahwasanya umat Muhammad ini adalah umat yang akan sering melakukan kesalahan. Hadis yang populer kita semua tahu nggih. Hadis di riwayat Tirmidzi niku mengatakan bahwasanya kullu ibni adam khata, seluruh manusia anak Adam itu nggih tempatnya salah, lupa, khilaf, dan sebaik-baiknya orang yang salah itu adalah yang mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di riwayat Muslim Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan di riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau bersumpah walladzi nafsi biyadihi. Rasulullah niku nek ampun sumpah niku nggih, niku mboten main-main nggih. Perkarane dahsyat niku. Dan ini yang sering beliau sampaikan di sumpahnya adalah dengan mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku itu ada di tangannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau lam tudznibu la dzahaballahu bikum. Andaikan kalian itu tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, maksudnya adalah umatku ini taat semua, tidak ada yang maksiat satupun, niku wasalam malah niku nggih akan dibinasakan. La dzahaba bikum, Allah akan mencabut kalian, mematikan kalian semuanya seketika itu juga. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui kita akan berbuat dosa. Andaikan semua manusia ini taat semuanya, malah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, digantikan dengan umat yang lain. Kata Rasulullah, wala ja'a biqaumin yudznibun, malah Allah akan menciptakan manusia yang mereka itu berdosa, khilaf, berbuat salah, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka itu fayastaghfirunallah, mau untuk meminta ampun, meminta maghfirah ke Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru lahum, dan Allah pun akan mengampuni mereka. Kalau kita sudah dijanjikan seperti ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni kita, maka Imam Az-Zahabi itu memasukkan merasa putus asa dari rahmat Allah niku Bapak Ibu, niku termasuk dosa besar. Mboten angsal, tidak boleh kita itu merasa wah koyoke saya ini jauh dari Allah lah, wis lah. Ndak boleh niku. Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap kita bagaimanapun kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada kita bagaimanapun dosa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi. Allah niki menggunakan kalimat kepemilikan nggih. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Padahal yang Allah pengen ajak bicara adalah kita ini para pendosa. Tapi kita para pendosa pun masih dinisbatkan, masih disangkutkan namanya ke Allah hambaku. Kok kita malah yang saya jauh dari Allah lah. Maka itu tidak boleh, haram, dosa besar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang kalian itu berbuat berlebihan untuk diri kalian sendiri sebenarnya,
Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan ayat ini turun ketika ada orang-orang Quraisy yang mereka itu membunuh banyak orang dan masih terus membunuh, zina dengan banyak orang dan masih terus zina. Terus datang dan mengutus utusan agar bilang ke Nabi Muhammad, apakah kita itu bisa taubat? Kita sudah banyak dosanya, kita sudah banyak kesalahannya, apa yang masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Turun ayat ini, Pak. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai kita-kita, jiwa-jiwa ini yang berdosa, berbuat berlebihan untuk dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Seluruh dosa apapun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dosa apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul mau tobat dengan taubatan nasuha. Coba Pak, dosa kita memang ada yang lebih dosanya Umar sebelum Umar Islam. Umar itu dosanya Masya Allah, mau membunuh Rasulullah loh Pak. Niku lah mun puncak dosanya ini nggih, sudah ngangkat pedang pengen membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditakdir dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tobatan nasuha, nangis iman ke Rasulullah, Islam sempurna, Islamnya ahli surga, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya nggih dosanya seperti itu Umar niku. Para sahabat-sahabat sebelum yang merangi Rasulullah, Khalid bin Walid merangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat dari Muslimatul Fathi yang masuk Islam ketika Fathu Mekah niku. 2000 orang yang dulu mengeluarkan Rasulullah dari Mekah. Islam, taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tobat yang dianggap besar di mata Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya kita mau mendekat ke Allah Subhanahu wa taala, mau kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menekankan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kasih sayang yang sangat dalam kepada makhluk, kepada hambanya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu tobat tidaklah pernah tertutup. Pintu tobat akan selalu terbuka. Pintu tobat tidaklah tertutup kecuali kelak ketika matahari terbit dari sisi baratnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di sebuah riwayat, di riwayat Muslim, bahwasannya innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi an-nahar. Allah Subhanahu wa taala mengepakkan tangannya ketika malam hari, ketika ada mereka dari hambanya yang berbuat dosa di siang hari, kemudian di malam hari mau mendekat ke Allah Subhanahu wa taala meminta ampun, Allah bukakan tangannya untuk menerima taubat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi al-lail. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membukakan tangannya ketika siang hari. Siapa tahu ada hambanya yang ketika malam hari berbuat dosa ke Allah Subhanahu wa taala, tapi siangnya dia mau kembali. Artinya tidak ada waktu yang taubat itu tidak diterima kecuali hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai nanti matahari terbit dari arah barat. Kenapa nggak diterima? Karena kepeksa Pak tobatnya. Saking dahsyatnya niku nggih, dahsyatnya kenyataan yang ada, loh matahari kok bisa terbit dari sana, maka dia takut terus tobat, gak manfaat lagi. Kan makanya riyen kathah to nggih, pas corona niku kok alhamdulillah kathah sing tobat nggih. Wedi mati ngoten nggih, aku yo mati jebul ya Allah. Terus tobat. Kula nggih ada rencang niku teng Solo mriku Pak, masyaallah riyen niku nggih, masyaallah. Tergelut dengan obat-obatan haram, terus corona, kok ya koncoku mati ya ngoten nggih, Masya Allah. Akhirnya takut dengan itu, terus kemudian tobat. Itu salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala, keajaiban, ayat bahkan dari Allah Subhanahu wa taala agar orang yang terbuka hatinya, orang yang punya pandangan di hatinya mau kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah tidak ada waktu lagi, matahari sudah terbit dari barat,
atau nyawa sudah sampai kerongkongan, empun niku empun, telat munan. Fir'aun tobat mboten, Pak? Fir'aun niku. Tobat Fir'aun niku. Fir'aun niku tobat. Fir'aun yang mengaku Tuhan niku, yang mengatakan hadhil anharu tajri min tahti. Ini loh, sungai Nil niku ngalir di bawahku atas kekuasaanku. Sungai Nil niku, rakyatnya mengagung-agungkan Fir'aun. Bahkan saking dahsyatnya kesombongan Fir'aun, saking dahsyatnya kekuasaan Fir'aun, pas Fir'aun tenggelam niku, Pak, niku Bani Israil dereng percaya niku, Pak. Ketika mereka masuk, Nabi Musa sudah naik, ditenggelamkan oleh Allah, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya air sehingga mereka semua itu tenggelam. Bani Israil itu dereng percaya niki Fir'aun mati tenan nopo ndak, ini belum percaya saking dahsyatnya. Maka Allah mengatakan fal yauma nunajjika bibadanika, hari ini kita selamatkan tubuhmu wa Fir'aun. Itu tujuannya diapungkan ngene iki plung munggah ngene iki biar Bani Israil, oh yo Fir'aun sing ngaku Tuhan yo mati jebul. Untuk kesaksian di Bani Israil, kesombongan Fir'aun itu mematikan dia. Litakuna liman khalfaka ayat, untuk menjadi ayat. Pas tenggelam, Fir'aun sempat mengatakan amantu, saya beriman billadzi amana bihi banu Israil, saya beriman dengan Tuhan yang diimani Banu Israil. Kata Allah, dan ketika diriwayat di Israel didatangkan Jibril, diambil dari napa niku lumpure sungai Laut Merah, di napa nggih bahasa gampangnya nggih dijejelke, kasar kok iki, dijejelkan nggih di mulutnya ngonten niku biar tidak sempat mengatakan taubat karena sudah mentok waktunya, sudah terlambat waktunya. Allah membantah al-an, oh baru sekarang, waqad asaita qablu, dulu kemana? Saya datangkan ayatku Musa, saya datangkan kebesaranku, kalian kena yang namanya wabah ketika itu, masih enggak iman. Maka ketika sudah terlambat, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Tapi sekarang ini yang Allah berikan waktu untuk kita, maka tidak ada yang namanya pintu taubat itu tertutup untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka-mereka yang mau tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus didasari memang Bapak Ibu nggih. Terkadang kita niku nggih, karena manusia nggih, dosa mboten ngrasa nek dosa Pak nggih. Aku ora dosa. Kadang ngoten niku nggih. Nah niku repot nggih niku, penyakit nggih niku. Ketika diri kita tidak merasa kalau diri kita itu penuh dengan dosa. Ya mungkin yang enggak kita rasakan Pak nggih, gampang ngrasani tanggane niku dosa lho Pak nggih niku nggih. Dosa besar malah iku Bu. Arisan niku lalalah masyaallah niku nggih. Mbak kae anu kae, wes teng putih-putih niku. Itu banyak dari dosa kita yang tidak kita sadari kadang. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, ketika beliau itu pengen zikir dengan subhanallah walhamdulillah, sisi lain nggih, ketika pengen zikir dengan subhanallah walhamdulillah, langsung pindah zikirin niku, langsung astagfirullah. Ditanya kenapa Imam? Ya saya merasa dosa saya terlalu banyak. Terkadang saya tidak merasa kalau saya dosa, padahal saya itu ya dosa ke Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau langsung merubah zikirnya menjadi astagfirullah. Wah terkadang istighfar kita nggih butuh istighfar nggih, terkadang nggih. Istighfar kita nih lho Pak, kadang butuh di istighfari. Karena terkadang lisan kita mengucap cuma nggih ora patek tenanan nggih, teng ati niku nggih. Aku tobat astagfirullah ya Allah, tapi atine niku wah engko nek ana kesempatan meneh lah ngonten nggih ana. Sehingga butuh kita sadari bahwasanya diri kita itu banyak kesalahan dan enggak ada ruginya. Ketika kita terus tobat ke Allah, minta ampun ke Allah, itu merupakan ibadah. Jadi ngenten, tobat niku mboten kudu dosa pun ngenten. Kita tobat ke Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan ketika kita mengatakan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu kita tidak perlu melakukan itu ketika kita setelah dosa. Bahkan kita dirasa oleh kita nggih baik-baik saja ngonten pun melakukan itu sudah merupakan ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang mudah untuk bertaubat. Di sebuah riwayat di Bukhari disebutkan kisah niku nggih, seorang laki-laki yang kemudian kehilangan perbekalannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di awal hadisnya di riwayat Bukhari, lallahu afrahu bitaubati abdihi. Lallahu afrah bitaubati abdihi. Di riwayat lallahu asyaddu farahan min taubati abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang, lebih gembira, lebih cinta dengan tobatnya seorang hambanya. Jadi ini saking senangnya Allah. Pengibaratan Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan amalan seorang ini. Amalan tobat seorang hamba daripada seorang yang dia suatu ketika sedang melakukan perjalanan dan dia memiliki ontanya, memiliki perbekalan di atasnya dan memiliki segalanya, terus kemudian tiba-tiba dia tidur sejenak terus hilang semuanya itu. Sedih nggih. Dhewe niki pas dolan teng pundi ngoten nika, istirahat sedelok teng pom bensin, pengen tatar mobil, hilang mobilnya Pak. Sa isi-isine niku Pak, pripun niku Pak? Sedih nggih. Ya Allah, mobilku dereng lunas gitu Pak. Wah, masyaallah. Double niku. Dereng lunas macam-macam. Ya Allah. Terus kita tiba-tiba ambil wudu. Sholatlah 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Terus kemudian tidur sejenak, bangun, loh kok enek meneh mobilnya. Lah senenge pripun niku Bu? Alhamdulillah ras do pikiran lunasi mulai ngoten nggih. Sangat senang. Seorang hamba ini diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengan perbekalannya, kemudian dia tidur sejenak, perbekalannya sak onta-ontanya hilang. Dia tidur lagi sejenak, pas dia bangun ontanya ada, perbekalannya juga ada. Itu sangat senang sekali, seperti senangnya kita ketika mendapati mobil kita, motor kita, adalah kita di itu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih senang daripada kita atau hamba ini yang dapati tunggangannya kembali ketika kita taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taubat ini merupakan ibadah tersendiri, merupakan sebuah ibadah yang dicintai Allah tersendiri, yang tidak harus kita itu dosa dulu baru taubat. Sehingga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang kita yakin nggih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diampuni dosanya yang lampau atau yang akan datang. Tapi beliau mengatakan inilah astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, 100 kali. Saya itu sehari itu istighfar ke Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Pertanyaannya kenapa? Loh, jenengan kan sudah diampuni dosanya wahai Rasulullah. Kan enggak dosa jenengan. Kenapa kok masih mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Karena itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain, ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tarafnya sudah taraf yang namanya syukur, asik Pak nggih. Syukur niku nek dibahasakan gampang niku asik nggih. Kan Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ketika beliau itu tahajud sampai kakinya niku napa niku Pak? Pecah-pecah niku nggih. Nah, terus waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ya Rasulullah, dosamu yang lampau yang akan datang telah diampuni, kok ya masih tahajud mempeng ngoten niku sampai pecah-pecah kakimu, kenapa? Beliau mengatakan afala akun abdan syakura. Memang saya tidak boleh menjadi hamba yang pintar bersyukur. Karena syukur itu mainnya sudah senang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam niku memiliki kekuatan puasa wisol. Nanti mireng Pak puasa wisol. Puasa wisol niku sekarang puasa nggih. Mengke subuh mengke maghrib mboten buka, lanjut sahur mboten sahur, lanjut besok lagi. Puasa lagi. Terus hari ketiga puasa lagi ngonten niku. Niku puasa wisol. Nah, sahabat melihat, Nabi wisol. Kita juga minta wisol lah, kan Nabi kan
sudah diampuni dosanya, kita yang tidak diampuni dosanya ya mau ibadah seperti ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum alla tuwasilu, jangan kalian wisol, nggak kuat, ini khusus aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau melarang. Kenapa beliau melarang? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini abitu ut'am wa usqa. Di riwayat ini abid yud'imuni rabbi wa yaskin. Saya itu tidur malam tapi diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekenyangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dahaga ke saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abdilis Al-Hanafi menyebutkan bahwasanya sisi dari itu karena ibadahnya Nabi itu sudah sangat asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Persis kaya awake dhewe sing suka nonton bola niku Pak nggih. Neng tribun niku ngadeg pirang jam niku Pak. Masyaallah. Ngeten nggih. Kesel nggih mboten, ngelak nggih mboten. Nggih to? Walalah. Napa niku Pak? Nggih seneng kok nggih. Seneng niku. Oh ibu-ibu nggih ngoten nggih sami nggih. Nek pas napa niku Bu? Mboten nggih. Nek pas nonton nopo misalnya nggih cepat tisu niku to Bu, kalih ngoten wah lek berjam-jam mboten krasa niku nggih seneng. Anak-anak niki nek pun dolanan niki wah masyaallah muter ke gangsing ngoten niku nggih mboten mandek-mandek karena suka senang, enggak kenal lapar, enggak kenal dahaga. Begitulah ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya pun seneng. Ya Allah, wis aku ditakdir iso sholat pun masya Allah cukup, saya ditakdir bisa puasa wis masya Allah cukup. Maka Allah pun mengasih kekenyangan, mengasih ketidakhausan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ibadahnya demikian. Ya memang kita nggak akan sanggup Pak. Ada yang ini sholat terawih ngoten nggih. Sak juz ngoten nggih. Masya Allah ampun. Puasa sehari seperti itu pun oleh panas ngoten nggih Pak nggih, Bu nggih. Pun niku mun kipas-kipas ngoten nggih. Masya Allah. Alhamdulillah panas niki nggih. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah segalanya perlu disyukuri tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita. Bagaimanapun ibadah kita, bagaimanapun kesalahan kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala itu Maha menyayangi, Maha mengampuni kita. Ketika kita menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni segalanya, kita harus jelaskan ini nggih. Dua sifat yang harus ada dalam diri kita dan juga tidak boleh berat salah satu. Kan biasanya enten istilah ngoten niku nggih, STMJ. Napa niku, Pak? Salat terus, maksiat jalan, ngoten nggih. Pripun niku, Bu? Nggih salat tapi nggih. Nggih, ngoten niku nggih. Nggih salat tapi maidune mboten mandeg-mandegian nggih. Masyaallah. Bagaimana seperti itu? Nah, kita harus pahami dari dua sisi niki. Kita harus pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha mencintai kita semua. Tapi juga kita harus pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala itu azabnya sangatlah pedih. Bahwasanya api di neraka itu lebih panas 60 kali lipat dari api di dunia. Bahwasannya adab di neraka nanti akan dimasukkan dengan merasakan panas dan dahaga dan tidak ada harapan lagi sama sekali. Dimasukkan di tempat ditutup medok-medok niku Pak nggih. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ketika kulitnya terkelupas matang diganti lagi kulit oleh Allah Subhanahu wa taala agar rasa sakitnya tambah dia rasakan. Ketika meminta minuman dikasih minuman yang panas, dikasih nanah yang mendidih. Ketika diminum yang harusnya itu menghilangkan dahaga, malah tambah kesakitan, tambah azab lagi dengan meminum. Artinya yang namanya istilah khauf, takut ke Allah Subhanahu wa taala, dan roja, harapan ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu harus seimbang. Jangan sampai berat sebelah. Kalau berat sebelah takut-takutnya kita mengejek Allah, tidak kerasa. Maksiat oke.
Pas maksiat dielingke, maksiat lho iki. Halah Allah kan Maha Pengampun. Lah niku kurang ajar niku nggih ngoten niku nggih. Maka dia sudah meremehkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seandainya dia memiliki iman ketika maksiat dikatakan maksiat tidak boleh, dia merasa salah. Tidak malah mengentengkan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Ketika berat sebelah, dia lebih takut ke azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dia berdosa tadi yang kita bahas di awal Pak nggih. Terus dia, ya Allah aku kayaknya jauh dari rahmatnya Allah, gak mungkin diampuni, dosa saya banyak. Niku nggih dosa besar, nggih haram, ndak boleh. Karena Allah mengatakan inna rahmati wasi'at ghadabi, bahwasanya rahmatku itu melampaui amarahku. Inna rahmati wasi'at kulli syai', kasih sayangku itu meliputi segalanya. Sehingga yang namanya khauf yaitu adalah takut ke Allah Subhanahu wa taala, dan juga roja yaitu harapan ke Allah Subhanahu wa taala harus seimbang. Itu yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita niki basyiran wa nadhiran. Nabi kita ini nabi yang diberi oleh Allah uslub atau cara dakwah dengan basyiran, memberikan kabar gembira. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang siapa mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah masuk surga. Yang akhir kalamnya la ilaha illallah surga. Itu namanya bisyarah. Beliau juga nadhiran basyiran, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan agar kita tidak meremehkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kita tidak meremehkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia nggih modelnya macam-macam Pak nggih. Kita itu ada yang kalau dimotivasi termotivasi. Sedikit motivasi ngoten niku bismillah. Taat ngoten langsung. Tapi ada yang dimotivasi niku alah apa to ngoten. Meremehkan motivasi, tapi nek sekali dikasih warning, dikasih peringatan, nanti nek gini loh, oh ya tak tinggalkan, nanti neraka ya, seperti itu misalnya gitu. Sehingga memang di Islam niki balance, seimbang antara yang namanya kabar gembira dan yang namanya peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kumpulnya kita di malam ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ngeten niki nggih sabari kita duduk Bu nggih senajan panas ngeten niki nggih, semoga dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala di umur kita, di harta kita, di keluarga kita, sehingga kita mendapatkan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan dunia dengan taat kepada Allah, ibadah, sholat, nggih sabar teng kajian ngeten niki, dan semoga nanti kita tunai ketika kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.